Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Izinkan saya Made Wahyuni Indrawati, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Pedungan, pada kesempatan ini ingin berbagi praktek baik terkait implementasi kurikulum Merdeka. Visi dari sekolah kami adalah terwujudnya pelajar Pancasila berbasis Trihita Karana. Dalam Trihita Karana diharapkan terjadinya hubungan yang harmonis antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan masyarakat dengan lingkungan alam dan terutamanya hubungan dengan Tuhan. Penguatan SDM di sini dilakukan antara kepala sekolah dengan pengawas, kemudian kepala sekolah dengan guru, yang kami bisa lakukan untuk penguatan SDM dalam hal ini dengan menggunakan teknik coaching. Sesuai dengan visi kami selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi gurunya dengan berbagai kegiatan, antara lain dengan mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam memfasilitasi karakteristik siswa dengan menggandeng beberapa lembaga seperti Puspaga Dharma Negara Alaya, kemudian dari dosen bimbingan kanseling Universitas Mahadewa, dan dari psikolog yaitu Ibu Retno. Kami juga melakukan studi tiru ke beberapa sekolah untuk meningkatkan kerjasama dan wawasan terkait dengan bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Adapun sekolah yang kami kunjungi yaitu Diatmika School dan Australian Independent School. Secara rutin kami juga melaksanakan in-house training bagi guru-guru untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan kurikulum Merdeka dalam mengembangkan keterampilan pengajaran yang inovatif dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang berarti bagi siswa. Kami juga mempunyai program yaitu yang namanya refleksi mingguan yang kami lakukan setelah anak-anak pulang sekolah. Kami para guru berkumpul di ruang guru pada hari Jumat. Kita melakukan refleksi mingguan, kita membicarakan apa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu, kemudian tantangan atau kendala apa yang kita hadapi dalam menjalankan program selama 1 minggu tersebut atau pembelajaran yang kita lakukan di kelas selama 1 minggu. Di sana kita bahas bersama, kita carikan solusi dari kendala yang kita hadapi. Kita juga mempunyai program yang namanya kunjung kelas, di mana di saat guru kelas sedang tidak mengajar karena kelasnya sedang diampu oleh guru mapel, di sana guru kelas bisa mengunjungi temannya yang beda kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawatnya, kemudian mencatat hal-hal penting yang mereka temui di saat kunjung kelas tersebut. Nanti hasil dari kunjung kelas ini akan dibicarakan saat kegiatan komunitas belajar. Di sekolah kami memiliki komunitas belajar yang diberi nama Komunitas Belajar Stupa Bisa. B-nya itu bersama, I-nya inovatif, S-nya semangat belajar, A-nya apresiasi. Dalam komunitas belajar Stupa itu yang rutin kami lakukan setiap hari Selasa, guru-guru bisa membicarakan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembelajaran. Karena tujuan akhir dari komunitas belajar itu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa. Di sekolah kami juga berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait dengan pendidikan. Dalam melaksanakan review kurikulum, kita juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, yaitu termasuk orang tua, siswa, guru, komite sekolah, pengawas dari sekolah untuk terlibat dalam review kurikulum tersebut. Kami juga melakukan kolaborasi dengan orang tua, di mana saat rapotan yang mengambil rapot itu adalah orang tua. Jadi di sini guru bisa mengkomunikasikan perkembangan siswa dengan orang tua. Jadi orang tua lebih memahami bagaimana perkembangan anaknya dan juga bisa bertanya langsung kepada
wali kelasnya. Selain dari penguatan SDM, kita juga melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Untuk pembelajaran intrakurikuler, kita bisa lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Untuk kurikuler, kita menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan bagaimana kita bisa menanamkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam penentuan tema, itu didiskusikan dengan anak, kemudian guru baru menentukan dimensi, elemen, dan subelemen serta tujuan yang diharapkan dari proyek yang akan dilakukan. Setelah selesai melaksanakan proyek, kita biasa melakukan refleksi dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak bisa menyampaikan apa yang mereka telah peroleh dan kesan mereka terhadap proyek yang mereka lakukan, serta juga menerima masukan dari orang tua terkait proyek yang kita lakukan. Kita juga memperluas kolaborasi dengan orang tua dan pihak ketiga sebagai narasumber dari program kelas inspiratif. Dalam kelas inspiratif ini, narasumber berbagi pengalaman terkait dengan pekerjaan atau profesi yang digelutin sehingga bisa memotivasi anak untuk mengikuti jejak atau memiliki cita-cita sesuai dengan profesi yang dimiliki oleh narasumber. Di sekolah kami juga mempunyai program yang namanya outing class, di mana kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Juga memanfaatkan waktu libur anak-anak bekerja sama dengan Dishub melalui bis sekolahnya. Kita difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan outing class, yaitu ke Tukar Bindu, misalnya ke Tukar Bindu, ke Baja Sandi, Museum Bali, dan sebagainya. Ini adalah program outing class yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami mendekatkan anak-anak dengan lingkungan sesuai dengan tema proyek yang diambil. Pihak sekolah mengajak anak-anak untuk berkunjung ke Museum Lontar di Karangasem dan juga berkunjung ke penglipuran sesuai dengan tema proyek yang mereka ambil. Untuk program literasi yang ada di sekolah, kami memiliki beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan untuk menguatkan literasi anak-anak kami, yaitu dengan kerjasama dengan YLAI kita memiliki perpustakaan ramah anak, kemudian kita mempunyai jam kunjung perpustakaan bagi setiap kelas untuk rutin setiap minggu itu mendapat jadwal untuk berkunjung ke perpustakaan. Kemudian di hari Rabu kita punya Rabu literasi dengan Rabu pojok bacanya, dan juga program bercerita di halaman sekolah secara bergilir setiap fasenya sebulan sekali, dan juga Kamis buku favorit. Jadi di hari Kamis anak-anak wajib membawa satu buku favorit mereka untuk dibaca di saat hari Kamis di jam istirahatnya. Kami juga mempunyai kelas intervensi. Intervensi di sini yaitu intervensi literasi dan numerasi, karena kami berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi bagi siswa yang mengalami kendala atau permasalahan terkait dengan literasi dan numerasi, di sana kami beri mereka di tambahan pembelajaran di kelas intervensi. Kami juga mempunyai program Jumat Sehat, di mana kami berkeinginan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat. Dalam Jumat Sehat, pagi harinya kita melakukan senam pagi bersama dengan siswa dan para guru. Kemudian anak-anak juga membawa bekal makanan sendiri, kantin di hari Jumat itu tutup. Di hari Sabtu kami memiliki namanya program Sabtu Berseri. Sebulan sekali kami mengajak para siswa untuk melakukan pembersihan lingkungan di sekitar sekolah anak-anak. Tujuan Sabtu Berseri ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap lingkungan.
Untuk program perencanaan berbasis data, kami menggunakan rapot pendidikan sebagai dasar dalam kita menyusun program-program yang ada di sekolah, di samping juga masukan dari stakeholder yang ada di sekolah. Jadi, dasar yang kami gunakan dalam penyusunan program yang utama itu adalah rapot pendidikan. Kita menganalisis rapot pendidikan untuk menentukan program-program mana yang harus kami prioritaskan dalam penyusunan kegiatan yang akan kami lakukan di sekolah dan penganggaran atau pembiayaan yang kita gunakan dengan memanfaatkan dana BOS. Dengan menggunakan rapot pendidikan, kita merancang program-program yang akan kita laksanakan di sekolah secara berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya adalah digitalisasi sekolah, yaitu penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk digitalisasi sekolah, kita melakukan in-house training di mana kita belajar memanfaatkan Chromebook dan juga belajar pemanfaatan PMM untuk meningkatkan kompetensi para guru dalam menciptakan digitalisasi sekolah. Untuk digitalisasi sekolah, kita melakukan in-house training di mana kita belajar memanfaatkan Chromebook dan juga belajar pemanfaatan PMM untuk meningkatkan kompetensi. Kita juga memanfaatkan akun Belajar ID dan Google Workspace for Education untuk guru dan murid. Kita juga memanfaatkan akun Belajar ID dan Google Workspace for Education untuk guru dan murid. Kita juga memanfaatkan akun Belajar ID dan Google Workspace for Education untuk guru dan murid. Kita juga memanfaatkan akun Belajar ID dan Google Workspace for Education untuk guru dan murid. Dalam digitalisasi sekolah, kita dapat lebih efisiensi atau lebih efisien dalam pengelolaan data, dan juga kita bisa melakukan refleksi kegiatan menggunakan Google Form yang bisa disimpan dalam berbagai format dari Google Workspace for Education. Pendampingan konsultatif dan asimetris. Pendampingan konsultatif dan asimetris ini merupakan program kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang bertujuan agar sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak meningkat levelnya menjadi lebih sesuai dengan harapan. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.